saya Dava Safrian Fatur Rahman dengan NIM 221331006 dari kelas 3A TC. Ini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem komunikasi multimedia atau sistem dan teknologi multimedia dengan topik Move to Front. Namun yang saya akan bahas pada video kali ini adalah bagian decoder. Sebelumnya telah dijelaskan juga pada modul 4 bagaimana kita cara membuat suatu encoding dari metode move to front, yang dimana di sini kita memiliki program encoding yang memiliki data stream seperti berikut dan output seperti yang tertampil. Di sini saya membuat program move to front bagian decoder dengan beberapa flow yang bisa digambarkan dengan flowchart ini, yang dimana kita memiliki data list ABCDE sebagai referensi untuk melakukan decoding. Lalu di sini ada yang data yang telah di-encode atau encoded data, yang dimana data tersebut adalah 331430421 dalam bentuk string. Lalu di sini ada output data dengan bracket. Di sini output data adalah tempat untuk menyimpan hasil dari output decoding. Di sini dilakukan iterasi untuk tiap karakter dalam encoded data, yang dimana setiap iterasi atau setiap karakter yang akan diiterasi, karakternya akan diubah ke tipe data integer karena sebelumnya masih dalam bentuk data string. Lalu simpan karakter S atau list sesuai dengan nilai integer sebagai indeks ke list output data menggunakan append, fungsi append pada Python. Lalu di sini perbarui variabel S dengan memindahkan karakter S yang diambil ke depan, yang dimana ini adalah konsep move to front itu sendiri. Lalu di sini ada kondisi yang dimana apakah semua karakter telah diiterasi, bila tidak lanjut kepada iterasi pada awal, jadi setiap karakter akan diiterasi kembali. Lalu bila semua karakter telah diiterasi, maka gabungkan semua karakter pada list output data jadi satu string. Lalu bila semua karakter sudah digabungkan menjadi satu string, cetak decoded data atau data yang telah di decoding, lalu selesai. Sebenarnya program yang dibuat pada decoder di sini sama seperti encoding pada dasarnya, namun berbeda pada pengambilan data indeks, yang dimana untuk encoding sendiri yang saya buat programnya, saya menaruh fungsi indeks untuk tiap karakter agar mengambil indeks dari karakter tersebut. Misal D ini adalah indeks ke-1 dari karakter. Namun pada list S, si D ini ada di indeks ketiga gitu. Namun pada program decoding, karena ini udah bertipe data integer, namun sebenarnya ini string. Namun setelah kita ubah menjadi data integer, tidak perlu kita mengambil indeks karena si 3 ini akan merepresentasikan karakter yang ada di list. Jadi kita hanya perlu mencari nilai integer dari si data string ini. Jadi semisal integer char 3, berarti 3 menjadi tipe data integer pada variabel index atau IDX. Nah, di sini si S itu akan mencari karakter dengan indeks 3, yaitu adalah D. Lalu hasilnya akan di-append ke output data. Setelah di-append ke output data, maka si sebuah hasil iterasi akan digabungkan menjadi satu dengan decoded data ini, atau dengan metode join dengan tipe string kosong. Di sini ada proses move to front-nya juga, yang dimana di sini setelah menerima indeks 3 pada karakter S ini,
berarti kan D. Dia akan dipindahkan ke depan di karakter atau di indeks 0. Jadi list yang telah diperbaharui pada iterasi ke-1 menjadi ada D, A, B, C, E dan seterusnya sampai semua encoded data telah teriterasi dan didapatkan hasil sama seperti data stream input pada encoding yang dimana hasilnya itu adalah DC, DE, AA, BEB dan data stream yang pada input encoder DC, DE, AA, BEB. Jadi kedua ini sama dan program ini berhasil untuk melakukan proses decoding. Lalu di sini ada perintah untuk membuat fungsi encoding dan juga decoding. Sebenarnya ini adalah sama saja pada konsepnya, cuman kita hanya membuat fungsi agar nantinya untuk tiap list atau tiap data stream yang kita masukkan pada input tidak perlu membuat kode yang serumit ini lagi secara satu persatu. Jadi kita hanya perlu memanggil si fungsi ini. Jadi kita membuat fungsi dengan catatan harus ada return encoded data. Mengapa harus ada return? Karena ini adalah untuk mengembalikan nilai dari fungsi. Return di sini mengembalikan encoded data. Jadi setiap fungsi ini dipanggil nantinya akan menampilkan hasil dari encoded data. Begitupun dengan return yang ada pada fungsi mtf underscore decoding ini. Jadi si decoded data, return decoded data akan menampilkan bila fungsi ini dipanggil, maka akan menampilkan si decoded data yang telah terproses oleh program yang berada pada fungsi. Jadi semisal kita mempunyai data stream sama DC, DE, A, B, E, B sama seperti sebelumnya, maka kita tinggal panggil hasil encoding sama dengan variabel hasil encoding sama dengan mtf encoding, atau ini cara memanggil fungsi, maka akan didapatkan hasil yang sama seperti program-program sebelumnya. Semisal saya mengubah data stream di sini menjadi A, ini akan berpengaruh juga kepada si nilai encoding ataupun decoding. Karena kita memasukkan variabel data stream ini kepada fungsi mtf encoding ataupun mtf decoding, yang dimana data stream atau hasil encode ini akan mengambil base-nya dari data stream gitu. Sekian dari saya untuk penjelasan konsep dari move to front bagian decoder atau pada modul 5 pada praktikum komunikasi multimedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.